Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku, para jamaah, para santri yang saya hormati, yang saya muliakan, kali ini saya ada kisah untuk disampaikan, direnungkan. Kisah tentang seorang wanita di India yang merawat ular semenjak dia kecil sampai ular itu menjadi besar. Setiap hari ular ini dikasih makan oleh seorang wanita itu. Setiap hari dirawat sampai ular ini besar. Panjangnya mencapai 4 sampai 5 meter panjangnya ular ini. Setiap hari berinteraksi, ular ini interaksinya bagus, lembut sekali, dan senantiasa menyapa dengan gayanya, gaya ular. Suatu hari ular ini ternyata berhenti makan, dan ternyata ini bukan hanya satu hari, berminggu-minggu ular ini tidak makan. Wanita yang merawatnya sejak kecil merasa sedih, menderita. Kemudian wanita ini membawa ular ini ke dokter hewan. Sesampai di rumah dokter, dokternya memeriksa, dan dokternya kemudian berkata kepada wanita ini, "Ibu, ular ini udah berapa lama tidak makan?" Mengatakan berminggu-minggu dokter. "Ibu, apakah ular ini yang setiap malam tidur dengan ibu dan bercanda dengan ibu dengan gayanya, ya ini gaya ular?" "Iya." "Ibu, ketahuilah ular ini sebenarnya tidak sakit. Ular ini hanya mengosongkan isi perutnya, dikosongkan semua karena ular ini akan memakan ibu. Dia sedang mempertimbangkan kapan dia itu bisa memakan ibu. Dulu masih kecil, dia itu merasa tidak cukup mampu untuk memakan ibu, dan dia mengukur perutnya kapan dia itu bisa, dan saat ini dia mengosongkan semua isi perutnya untuk menikam, memangsa ibu." Wanita ini kaget sekali. Kisah sampai di sini, kemudian titik. Apa ini hikmah kisah ini? Ternyata kadangkala orang yang kita rawat, orang yang kita sayangi, orang yang kita bela-bela, pada waktunya bisa jadi adalah orang yang paling depan untuk memangsa kita. Oleh karena itu hati-hati, ada ular di samping kita. Jangan kemudian kita, karena ada orang begitu baik kepada kita, kemudian kita 100% mempercayainya. Kayaknya memang perlu juga untuk waspada, walaupun tidak sampai dengan buruk sangka. Waspadalah, dan waspada itu baik sekali. Saya teringat kepada dawuh mbah saya kepada saya. Mbah saya mengatakan, "Nak, kalau ada orang datang kepadamu, kemudian sikapnya itu menyembah-nyembah melebihi dari kebiasaannya, hati-hati nak. Orang seperti itu biasanya ular," kata mbah saya. Ternyata ada kisahnya, dan kisah ini dari India. Bapak, Ibu, hadirin, kita memang harus mempersembahkan yang terbaik kepada banyak orang. Dan kita, nilai kita sungguhnya ada di kebaikan itu. Tapi jangan kaget kalau suatu waktu ternyata ada orang yang kita baik kepadanya, justru dialah orang yang menikam kita. Ini adalah kisah kehidupan. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.